Oke. Iya. Intuition itu adalah a gift, ya, a sacred gift. Jadi dia tidak hebat. Kan yang hebat yang intelek. Belajar SD 6 tahun, SMP SMA 6 tahun, university 5 tahun, PhD another 3 tahun. Berapa tahun? 20 tahun you belajar. Kan hebat. Dan harus memorize hebat. Jadi dianggap superkomputer, manusia yang superkomputer yang hebat. Intuition tidak memerlukan itu. Bahkan dia harus melupakan semua yang pernah kita pelajari. Jadi intuition tidak hebat, sangat mudah. Kehebatannya karena sangat mudahnya. Karena kita tidak perlu mengingat apa yang pernah kita sekarang seperti saya kasih contoh dalam pembukaan acara ini. Anda punya teman di Surabaya umurnya 47 tahun. Saya kan nggak kenal, nggak ada dalam memori saya. Iya. Sakitnya apa? Saya kan nggak kenal dalam memori saya. Iya. Tetapi secara intelektual saya nggak tahu sakitnya apa. Saya harus search dulu alamatnya di mana, harus lihat fotonya, lihat ronsennya dan sebagainya, foto ronsennya. Tapi kalau intuition tidak perlu itu. Kita lupakan itu semua. Tapi kita memakai teknik pelajaran yang baru, bukan pelajaran seperti yang di university. Dan tekniknya ada basically adalah apa yang kita diskusikan selama ini. Pertama adalah prinsipnya semua adalah energi. Jadi yang namanya teman Anda yang tadi di mana di Surabaya umur sekian, dia adalah energi. Sakitnya apa? Berarti dia vibration. Ya. Vibrationnya apa? Bagaimana? Penyakitnya apa? Atau ada sehat atau tidak? Kita lihat polaritasnya. Ya, positif atau negatif. Oh, kalau dia negatif berarti ada sesuatu yang tidak balance. Lalu kita lihat degree dari penyakitnya gimana. Kita lihat ritmenya, iramanya. Iramanya seperti apa? Kayak ketukan tadi. Nah, itu bisa kita lakukan kalau kita lihat orangnya. Tapi kalau kita melihat bahwa itu semuanya adalah energi dan semua adalah itu, kita tidak perlu lihat orangnya. Orang ini sedang lautan, kita bisa melihat orangnya juga. Dengan visualisasi dan intuisi. Ya sudah melakukan. Nah, kalau kita mau melihat, kita pakai teknik namanya selain intuisi, kita tambahkan dengan visualisasi. Minggu lalu kita udah bicara mengenai visualisasi, the power of intention, visualisasi. Jadi kalau kita combine power of intention dengan visualisasi, ya lalu dengan intuisi, lalu kita tahu development dari jiwa kita. Oleh karena itu, ya workshop yang itu namanya apa tuh? Jiwa, intuisi, visualisasi. Itu intinya gimana? Intinya menggunakan, mungkin bisa share kepada menggunakan kemampuan intuisi dan visualisasi kita untuk menyembuhkan orang penyakit fisik atau emosional yang sebenarnya tidak berada di dekat kita. Dan kita tidak kenal orangnya. Dan kita tidak kenal orangnya, dan orangnya atau siapapun tidak perlu bicara pada kita penyakitnya apa. Jadi sebenarnya menarik sekali Bapak menegaskan lagi bahwa sebenarnya karena itu bisa terjadi karena energi, semuanya adalah energi, saya energi, dan orang yang ada di seberang lautan sana juga energi. Iya sih. Kenapa penyembuhan itu bisa terjadi dan kenapa penyembuhan itu tidak bisa terjadi? Kalau saya mengatakan bahwa saya bukan energi tapi saya Richard, dan dia adalah Mira misalnya, berarti apa? Konsepnya adalah separation. Kalau begitu kita adalah dua energi yang terpisah. Kalau kita sudah memakai konsep separation, pemisahan, ego saya jadi lebih besar kan. Jadi intinya kalau kita melakukan itu, sebenarnya yang menyembuhkan bukan diri kita. Ego kita harus kita hilangkan. Susah dong hilangin ego. Tidak gampang. Nanti kita demo gimana caranya menghilangkan ego. Tapi konsepnya harus kita perhatikan. Kita punya dua belahan otak. Otak kiri sama otak kanan. Otak kiri adalah yang logika, analytical. Otak kanan yang abstrak, ya. Ada seseorang saintis, ya, namanya Gillian Boyle Taylor. Dia ahli biologi dan dia terkena stroke otak kirinya. Apa yang terjadi? Dia tidak ingat lagi apa yang dia pelajari sebagai seorang saintis. Dia jadi bukan menjadi seorang intelektual. Betul? Iya. Karena otak kirinya. Tapi ada juga keuntungannya. Dia juga tidak ingat lagi problem-problem dia. Jadi ada keuntungan di situ. Dia lupa profesi dia apa, dia juga lupa problem dia apa. Tapi yang berkembang otak kanannya. Ketika otak kanan yang berkembang, dia merasakan bahwa dia adalah a form of energy. Dan dia bisa merasakan bahwa ternyata ini semuanya energi dan universe dan saya adalah satu. Karena dia hanya memakai otak kanannya. Dan ketika ada juru rawat datang, ya, dia bisa lihat ada energi lain yang datang.
energi ini satu nggak? Ternyata dia tahu bahwa energi ini datang hanya untuk melakukan tugasnya, tapi tanpa serving, melayani. Dia bisa tahu ini tidak genuine, ini tidak tulus. Dia bisa merasakan. Ada orang yang membetulkan AC-nya tidak menyentuh dia, tapi membetulkan AC kamarnya. Tapi dia tahu orang ini bukan hanya betulkan AC, tapi dia care kepada saya. Jadi setiap individu yang datang dalam kehidupan dia bisa merasakan energinya ini, energi yang genuine atau yang tidak genuine. Ya. Dan kemudian dia mencoba untuk menelpon. Ketika dia menelpon, dia nggak tahu nomor-nomor. Ya, jadi diputerin nomornya. Ketika dia mendengar suara, dia hanya mendengar suara dia nggak ngerti karena otak kirinya nggak berfungsi. Tapi ketika energi karena dia mulai konsentrasi, kembali ke kata konsentrasi, seperti vision tunnel, dia bisa mengerti apa yang dikatakan orang itu. Dia nggak mendengar suaranya, dia lihat apa maksud energi itu. Nah demikian juga kalau ada temannya Mari yang sakit, yang saya tidak kenal misalnya, ada protokolnya. Kalau saya menganggap dia adalah energi dan dia tidak separate dengan saya, dia satu kesatuan dengan saya bisa merasakan. Kita semua dengan teknik tertentu kita bisa merasakan apa yang dia rasakan, dan kita sebenarnya adalah satu. Kita bisa transfer energi kita nggak? Bisa ekspor nggak energi kita?